Hai semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalian pernah mikir nggak sih apa yang sebenarnya bikin dunia digital kita ini nggak gampang runtuh berantakan? Jawabannya ada di satu disiplin ilmu teknik yang sering banget tersembunyi dari pandangan kita sehari-hari. Ya, hari ini kita bakal bedah tuntas soal pengujian perangkat lunak atau biasa kita sebut software testing. Coba bayangin deh, kalian lagi asyik pakai aplikasi favorit, tiba-tiba aplikasinya crash atau nutup sendiri di tengah transaksi penting. Atau udah masukin password yang benar, tapi gagal login terus-terusan. Bikin emosi banget kan? Nah, pengalaman ngeselin kayak gini nih yang jadi alasan utama kenapa pengujian perangkat lunak itu krusial banget buat kita semua. Bukan cuma buat developer. Ini tuh ibarat jaring pengaman digital kita. Dan hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana sebenarnya jaring pengaman itu bekerja. Oke, biar nggak penasaran, mari langsung kita lihat peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bahas kenapa pengujian ini sangat penting. Terus, kita masuk ke konsep white box buat membedah kode, lanjut ke black box dari sudut pandang pengguna. Nanti kita juga bakal kenalan sama regression dan mutation testing, ngeliat efisiensi automated testing, dan terakhir, menyatukan semuanya dalam sebuah studi kasus. Yuk kita mulai. Bagian pertama, seberapa penting sih sebenarnya pengujian perangkat lunak ini? Kalian harus tahu, testing itu bukan cuma kegiatan panik nyari bug di detik-detik terakhir sebelum aplikasi dirilis. Sama sekali bukan. Ini adalah proses yang sangat sistematis. Tujuan utamanya jelas. Kita mau nemuin error sedini mungkin, mastiin sistemnya jalan sesuai spesifikasi, dan mengevaluasi performanya di bawah tekanan. Jadi, alih-alih nunggu error terjadi di tangan pengguna, pengujian ini mencegah kegagalan fatal jauh sebelum aplikasinya sampai ke pasar. Ujung-ujungnya, jelas, ini semua tentang membangun kepercayaan pengguna. Lanjut ke bagian kedua, white box testing. Waktunya kita membedah kode. Biar lebih gampang ngebayanginnya, perbandingan ini pas banget. Di satu sisi, kita punya pendekatan white box. Ini tuh ibarat dokter yang lagi pakai alat sinar X buat ngeliat langsung organ dalam si perangkat lunak. Punya akses penuh ke source code, itu hukumnya wajib di sini, biar kita bisa ngevaluasi logika internalnya. Nah, di sisi lain ada black box. Kalau ini ibarat kita lagi test drive sebuah mobil. Kita cuma peduli fungsi luarnya aja, yang penting setir dan gasnya jalan tanpa perlu bongkar-bongkar kap mesin. Biar makin kebayang teori sinar X tadi, coba perhatiin logika kode yang simpel ini. Kalau nilai lebih besar atau sama dengan 60, statusnya lulus. Kalau enggak, statusnya tidak lulus. Kelihatannya sepele ya, tapi buat seorang tester, mereka harus benar-benar memetakan semua kemungkinan jalurnya. Mereka wajib memastikan bahwa saat dimasukin angka 70, program akan mengeksekusi status lulus. Dan saat angkanya 50, program juga berjalan benar tanpa malah jadi error. Nggak boleh ada yang terlewat. Di dalam pendekatan white box ini, penguji punya parameter ukuran yang spesifik banget. Salah satunya ada statement coverage, di mana targetnya adalah memastikan setiap baris kode tanpa sisa udah benar-benar dieksekusi minimal satu kali. Lalu ada juga branch coverage, yang fokusnya ngetes setiap titik percabangan atau keputusan di dalam kode. Ibarat nemu persimpangan jalan, tester harus ngecek jalur untuk pengguna usia 18 tahun ke atas dan sekaligus wajib ngetes jalur sebaliknya. Gak boleh ada satupun logika yang gelap atau terabaikan. Masuk ke bagian ketiga, black box testing. Saatnya menguji dari kacamata pengguna. Kalau tadi kita udah pakai mikroskop buat lihat detail kodenya, sekarang kita mundur sedikit buat ngambil sudut pandang makroskopis. Ingat analogi test drive mobil yang kita bahas tadi kan? Di ruang pengujian black box, tester benar-benar cuma peduli pada apa yang dimasukin ke sistem dan apa hasil akhirnya. Titik. Gak butuh pemahaman sama sekali soal struktur dalam programnya. Bayangin aja, kalian lagi ngetes fitur login. Kalian masukin username dan password, terus tinggal ngecek apakah loginnya berhasil atau gagal. Penguji di sini murni bertindak persis kayak kalian sebagai pengguna akhir. Nah, lihat gimana konsep ini dipakai di dunia nyata lewat yang namanya state transition testing. Perhatiin alur penggunaan mesin ATM ini. Mesin awalnya ada di posisi idle atau diam. Status ini otomatis berubah begitu kartu dimasukkan. Lalu berubah lagi saat kita ngetik PIN dan terus berlanjut sampai tahap transaksi selesai. Nah, tugas seorang penguji black box adalah memastikan bahwa perpindahan antar status ini berjalan mulus dan lancar tanpa ada macet sedikit pun di tengah prosesnya. Bagian keempat, regression dan mutation testing, menguji kualitas dan perubahan. Pengembangan software itu proses yang sangat dinamis, tapi ada satu pertanyaan kritis yang sering muncul. Kalau developer ngefix satu bug, apa jaminannya itu nggak bakal merusak fitur lain yang tadinya aman-aman aja? Disinilah regression testing jadi penyelamat kita. Ini adalah proses menguji ulang sistem secara keseluruhan setelah ada modifikasi.
Kasarnya, kalau kalian baru aja membenerin fitur login yang rusak, kalian harus ngetes ulang untuk memastikan fitur keranjang belanja nggak tiba-tiba ikutan error. Ini krusial banget buat menjaga kestabilan aplikasi dari waktu ke waktu. Lalu kita ketemu sama salah satu konsep paling gila dan jenius di dunia testing, yaitu mutation testing. Bukannya nguji aplikasi, tester malah dengan sengaja menyabotase source code-nya sendiri. Iya beneran, misalnya mereka diam-diam mengubah tanda lebih besar sama dengan cuma jadi lebih besar. Tujuannya buat apa? Ternyata cuma buat ngetes apakah skenario pengujian yang udah mereka buat itu cukup kuat dan sensitif buat nangkep sabotase sepele tadi. Mereka benar-benar lagi ngetes kualitas dari sistem pengujian itu sendiri. Bagian kelima, efisiensi dengan automated testing, skala dan kecepatan maksimal. Di era super cepat ini, masa ya kita harus ngecek ribuan skenario berulang-ulang secara manual tiap ada perubahan kecil? Bakal habis berapa lama tuh? Makanya, kita pakai sederet alat canggih yang ngambil alih semua tugas repetitif itu. Robot-robot ini yang bakal ngelakuin test drive buat kita. Ada Selenium buat otomatisasi antarmuka web, JUnit buat ngetes kode Java secara presisi, TestNG untuk ngejalanin ribuan tes secara paralel barengan, sampai Cypress yang super kenceng buat ngetes front-end JavaScript. Tools ini memberikan penguji kecepatan, skala komputasi raksasa, dan pastinya konsistensi yang absolut. Dan sekarang, bagian keenam, studi kasus. Gimana kalau kita terapkan pada aplikasi file manager? Mari kita gabungin semua konsep yang udah kita bahas tadi ke medan perang yang nyata. Aplikasi file manager di komputer. Coba perhatiin betapa cantiknya lapisan-lapisan pengujian ini bekerja bagaikan sebuah orkestra. Unit testing fokus ngecek fitur ganti nama file secara terisolasi. Whitebox sibuk membedah logika percabangan di balik layar pas pembuatan file baru. Integration testing mastiin folder yang baru aja dibuat benar-benar terkoneksi dan muncul di layar tampilan kalian. Black box memastikan fungsi klik tombol seperti hapus file berjalan buat user. Dan sebagai puncaknya, sistem testing bakal mengevaluasi stabil nggaknya seluruh aplikasi ini waktu dijalankan bareng-bareng. Nggak kerasa kita udah jalan lumayan jauh ya. Dari yang awalnya meriksa kode rumit pakai sinar X, ngubah sedikit kode buat sabotase, sampai nyuruh deretan robot ngerjain ribuan tes berulang-ulang demi aplikasi yang sempurna. Sekarang, setelah kalian tahu betapa luar biasa rumitnya rekayasa yang tersembunyi di balik layar digital kalian, coba pikir, masih bisa nggak kalian ngelihat sebuah aplikasi yang lancar dan bebas error dengan cara yang sama seperti sebelumnya? Semoga pembahasan kita kali ini ngasih kalian apresiasi lebih buat para pahlawan tanpa tanda jasa di balik aplikasi favorit kalian. Terus semangat belajarnya dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.